Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang beranggotakan 1. Reno Ditya Mahendra sebagai Ketua Kelompok, kedua, Intan Dwi Lestari sebagai anggota, ketiga, Ainaini Mardia sebagai anggota, 4. Wanda Agustina sebagai anggota, dan kelima, Mailina sebagai anggota. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM adalah segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk memfasilitasi karyawan agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan untuk menangani job desk saat ini atau yang akan datang. Menurut Prof. TV Rao, pengembangan SDM adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Pengembangan SDM juga diperlukan untuk pengembangan kemampuan karyawan sebagai seorang individu untuk menemukan serta memanfaatkan potensi yang ada. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dilakukan secara berkesinambungan dan terencana. Agar proses pengembangan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan suatu planning yang matang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia semakin penting manfaatnya karena tuntutan jabatan dari suatu pekerjaan. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat serta semakin ketatnya persaingan antar perusahaan sejenis, jadi pengembangan perlu dilakukan karena untuk melatih, meningkatkan, serta menyetarakan kemampuannya secara nyata untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting meskipun membutuhkan dana yang besar dalam prosesnya. Akan tetapi, hal ini merupakan investasi yang sangat panjang bagi perusahaan. Karena dengan hal ini, sumber daya manusia yang ada akan terampil dan cakap. Sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif, efisien, mengurangi pemborosan bahan baku, dan peralatan maupun perlengkapan lainnya. Hasil kerjanya pun juga akan lebih baik, yang akan berimbas pada meningkatnya daya saing perusahaan, hingga karyawan juga akan mendapatkan penghargaan berupa gaji yang maksimal. Pengembangan sumber daya manusia sendiri juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengembangan sumber daya manusia secara makro, dan yang kedua, pengembangan sumber daya manusia secara mikro. Tujuan pengembangan SDM. Pada dasarnya, tujuan utama pengembangan SDM adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada semua tingkat organisasi. Tujuan lain pengembangan sumber daya manusia adalah mencegah keusangan atau kemunduran keterampilan pada semua tingkat organisasi. Menurut Tohardi, terdapat 11 tujuan pengembangan. Yang pertama yaitu produktivitas. Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat. Kualitas dan kuantitas produksi akan semakin baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan akan semakin baik. Yang kedua, efisiensi. Pengembangan karyawan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin kecil. Yang ketiga, kerusakan. Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin, karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, kecelakaan.
Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Yang kelima, pelayanan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang lebih baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, moral. Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketujuh, karir. Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang. Yang kedelapan, konseptual. Dengan pengembangan, manajer akan semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya lebih baik. Yang kesembilan, kepemimpinan. Dengan pengembangan, kepemimpinan seseorang akan lebih baik. Human relation-nya lebih luas, motivasi yang lebih terarah, sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Yang ke-10, balas jasa. Dengan pengembangan, balas jasa seperti upah, gaji, intensif, dan benefit karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. Yang terakhir, yaitu konsumen. Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat konsumen, karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. Metode pengembangan SDM. Ada beberapa metode yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. 1. On-the-job training, yaitu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang asli di bawah bimbingan dari pegawai yang sudah berpengalaman atau supervisor. 2. Outdoor oriented programs, yaitu program yang biasa dilakukan di suatu wilayah terpencil dengan melakukan kombinasi kemampuan di luar kantor dengan kemampuan di ruang kelas. 3. Rotasi, yaitu metode pelatihan silang bagi karyawan agar mendapatkan variasi pekerjaan. 4. Pelatihan dengan peralatan audiovisual, yaitu teknik pelatihan dengan menggunakan audiovisual seperti film, PowerPoint, video konferensi, kaset audio, dan kaset video. 5. Magang, yaitu metode pelatihan yang melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman dan dapat ditambah pada teknik off-the-job training. 7. Pelatihan berbasis komputer, yaitu orang yang dilatih menggunakan sistem berbasis komputer untuk secara interaktif meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap anggota organisasi, serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Kedua, dalam pengembangan sumber daya manusia, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk memaksimalkan proses pengembangan sumber daya manusia. Saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami mengajukan saran kepada pemerintah, organisasi, atau perusahaan agar dapat melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mencapai hasil yang baik untuk memajukan negara dan organisasi atau perusahaan. Sekian video presentasi dari kelompok 11.
Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.